Bayangkan ini terjadi pada Anda. Setiap hari Anda minum lebih banyak dari biasanya, tapi rasa haus itu tidak pernah benar-benar hilang. Malam hari Anda bolak-balik ke kamar mandi, lalu bangun pagi dengan tubuh lemas seolah tidak tidur sama sekali. Anda mengira itu cuma kelelahan, cuma faktor usia, cuma kurang minum air putih. Tapi bagaimana jika itu bukan cuma capek? Bagaimana jika tubuh Anda sebenarnya sedang berteriak, namun suaranya terlalu pelan untuk Anda dengar? Di luar sana, jutaan orang hidup normal, bekerja, tertawa, beraktivitas, tanpa sadar bahwa gula dalam darah mereka perlahan merusak tubuh dari dalam, tanpa rasa sakit yang jelas, tanpa alarm keras, hingga suatu hari semuanya terlambat. Yang membuatnya mengerikan, tanda-tandanya seringkali terlihat sangat sepele. Bahkan banyak orang justru bangga mengalaminya. Turun berat badan, sering lapar, sering mengantuk, tanpa tahu itu adalah sinyal bahaya. Hari ini, kita akan membongkar 7 tanda diabetes yang jarang disadari, tanda-tanda yang sering dianggap remeh, dan bisa jadi salah satunya sedang Anda alami saat ini. Jangan berkedip, karena apa yang akan Anda dengar bisa mengubah cara Anda melihat tubuh Anda selamanya. Selamat datang di Kode Tubuh, sebuah ruang di mana kita tidak sekedar membahas penyakit, tetapi belajar menerjemahkan bahasa rahasia tubuh. Bahasa yang sering kita abaikan, remehkan, bahkan kita bantah sendiri. Tubuh manusia adalah sistem paling cerdas yang pernah ada. Ia tidak pernah tiba-tiba rusak. Ia selalu memberi peringatan. Masalahnya, peringatan itu jarang datang dalam bentuk rasa sakit yang dramatis. Justru sebaliknya, ia datang pelan, samar, dan terlihat seperti hal biasa dalam hidup sehari-hari. Rasa haus dibilang wajar. Sering buang air kecil dianggap kebanyakan minum. Cepat lelah dituduh kurang tidur. Mengantuk setelah makan dibilang efek nasi. Padahal di balik semua itu bisa jadi ada proses berbahaya yang sedang berjalan diam-diam. Di Kode Tubuh, kami percaya satu hal penting. Tubuh tidak pernah salah. Yang sering salah adalah cara kita menafsirkannya. Video hari ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Video ini dibuat untuk menyadarkan agar Anda tidak menjadi salah satu dari mereka yang baru terbangun saat tubuh sudah terlalu lelah untuk memberi sinyal. Sebelum kita lanjut lebih dalam, tuliskan di kolom komentar. Anda menonton dari kota mana? Dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar hingga pelosok desa. Biarkan komentar Anda menjadi saksi bahwa kesadaran kesehatan sedang tumbuh di seluruh Indonesia. Dan izinkan kami mendoakan Anda. Semoga Anda, orang tua Anda, pasangan Anda, dan anak-anak Anda selalu diberi kesehatan. Dijauhkan dari penyakit yang datang diam-diam, dan diberi umur panjang dalam keadaan tubuh yang kuat. Amin. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Bukan perjalanan mencari penyakit, tetapi perjalanan mengenali tanda-tanda sebelum tubuh benar-benar kehabisan suara. Karena setelah ini, Anda akan menyadari satu hal penting. Diabetes tidak selalu datang dengan rasa sakit. Ia datang dengan tanda-tanda kecil yang sering kita anggap sepele. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lainnya. Ardi, 38 tahun, terbangun sebelum alarm berbunyi. Bukan karena tubuhnya segar, tapi karena rasa haus yang aneh. Tenggorokannya kering seperti belum minum air berhari-hari. Ia bangkit perlahan, berjalan ke dapur, menuang segelas air penuh, lalu meneguknya tanpa sisa. Beberapa menit kemudian, rasa haus itu masih ada. Ardi mengernyit. Ia menambah segelas lagi. Mungkin semalam kebanyakan kopi, gumamnya. Ardi tinggal di kota besar. Ritme hidupnya cepat. Ia bekerja sebagai supervisor proyek, terbiasa dengan tekanan, tenggat waktu, dan jam kerja yang tidak kenal kata pulang tepat waktu. Pagi selalu dimulai dengan kopi manis. Sarapan sering dilewati. Siang hari diisi makan cepat saji. Malam tergantung lembur atau tidak. Kalau lembur, makanan instan jadi penyelamat. Baginya, hidup seperti ini sudah biasa, normal. Semua orang di sekitarnya juga begitu.
Di kamar mandi, Ardi kembali buang air kecil, padahal belum lama ia melakukannya. Ia melirik jam, masih terlalu pagi, tapi ia tidak memikirkannya lebih jauh. Hari itu berjalan seperti biasa. Rapat, target, telepon berdering, email masuk bertubi-tubi. Namun di sela-sela kesibukan itu, tubuh Ardi mulai menunjukkan hal-hal kecil yang sulit dijelaskan. Ia lebih sering meneguk air, botol minumnya cepat kosong, tenggorokannya terasa lengket, seolah tubuhnya tidak pernah benar-benar terhidrasi. Namun ia justru merasa bangga. Bagus dong, berarti rajin minum, pikirnya. Menjelang siang, ia mulai merasa lelah. Bukan lelah berat, tapi lelah yang aneh. Seperti baterai yang tidak pernah terisi penuh. Ia menyandarkan tubuh di kursi, menarik nafas panjang, lalu kembali bekerja. Tidak ada rasa sakit, tidak ada demam, tidak ada keluhan besar. Hanya rasa lelah dan rasa haus. Sore hari, saat pulang kerja, Ardi menyadari satu hal lain. Ia kembali ke kamar mandi lebih sering dari biasanya. Bahkan di perjalanan pulang, ia harus mampir ke toilet umum. Ia tertawa kecil. Mungkin kebanyakan minum. Malamnya, setelah makan, tubuh Ardi terasa berat. Matanya ingin terpejam. Ia duduk di sofa, memegang ponsel. Tapi pandangannya terasa sedikit kabur. Tulisan di layar seperti sulit fokus. Ia mengucek mata. Capek. Dan lagi-lagi, semuanya terdengar masuk akal. Beberapa hari kemudian, Ardi menemukan goresan kecil di kakinya. Entah dari mana asalnya. Tidak sakit, tidak berdarah banyak. Ia membersihkannya sekilas dan melupakannya. Namun hari berganti hari, luka kecil itu tidak kunjung sembuh. Ardi mulai heran. Biasanya luka sekecil ini cepat kering. Tapi kali ini, warnanya masih kemerahan. Sedikit perih, seolah tubuhnya lupa cara memperbaiki diri. Namun Ardi tetap menepis rasa curiga. Ia tidak merasa sakit parah, ia masih bisa bekerja, masih bisa tertawa, masih bisa menjalani hidup seperti biasa. Dan inilah bagian yang paling berbahaya. Karena diabetes jarang datang dengan dentuman keras. Ia tidak mengetuk pintu dengan paksa. Ia masuk perlahan, lewat kebiasaan yang kita anggap normal. Sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, mengantuk setelah makan, luka kecil yang terasa aneh. Semua itu terjadi di fase ini, fase pengenalan. Saat tubuh mulai berbicara, namun pemiliknya belum belajar mendengarkan. Ardi tidak tahu, pagi-pagi haus yang ia alami bukan kebetulan. Ia tidak tahu, tubuhnya sedang berjuang menyeimbangkan sesuatu yang tak lagi terkendali. Dan tanpa ia sadari, cerita ini baru saja dimulai. Awalnya, Ardi masih bisa mengabaikannya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua orang dewasa pasti pernah merasa lelah. Bahwa tubuh manusia memang berubah seiring usia. Bahwa apa yang ia alami hanyalah konsekuensi hidup sibuk di kota besar. Namun tubuh Ardi tidak berhenti mengirim sinyal. Dalam beberapa minggu berikutnya, rasa haus itu semakin sering datang. Bukan haus biasa, ini haus yang membuat mulut terasa kering meski baru saja minum. Lidahnya seperti lengket, tenggorokannya panas. Ia selalu membawa botol air kemanapun pergi, dan tetap merasa kurang. Yang aneh, semakin banyak ia minum, semakin sering pula ia harus ke kamar mandi. Malam hari menjadi waktu yang paling melelahkan. Tidurnya terputus. Setiap 1 atau 2 jam, ia terbangun hanya untuk buang air kecil. Paginya ia bangun dengan kepala berat, tubuh lemas, dan mata yang belum benar-benar terbuka. Ia mulai mengandalkan kopi lebih banyak dari sebelumnya. Di kantor, konsentrasinya menurun. Ia membaca satu email berkali-kali karena sulit fokus. Angka-angka di laporan seperti saling bertabrakan. Pandangannya sesekali terasa buram, terutama ketika menatap layar terlalu lama. Ia mengucek mata, mengedipkan beberapa kali, lalu menyalahkan layar monitor. Mataku minus makin nambah, pikirnya. Padahal penglihatan kabur adalah salah satu tanda klasik gula darah yang mulai tidak terkendali. Suatu siang setelah makan seperti biasa,
Nasi, lauk, minuman manis, tubuh Ardi mendadak terasa sangat berat. Bukan mengantuk normal. Ini rasa mengantuk yang ekstrim. Seperti saklar tubuhnya tiba-tiba dimatikan. Ia menahan mata agar tetap terbuka saat rapat. Ia mengira ini hal wajar. Banyak orang mengalaminya. Efek kenyang, katanya pada diri sendiri. Namun tubuhnya sebenarnya sedang kewalahan menghadapi lonjakan gula darah. Hari demi hari, konflik ini semakin nyata. Ardi mulai merasa lapar lebih cepat dari biasanya. Bahkan 1 atau 2 jam setelah makan, perutnya kembali terasa kosong. Ia ngemil tanpa sadar. Bukan karena lapar sungguhan, tapi karena tubuhnya tidak mampu menggunakan gula dengan benar sebagai energi. Ironisnya, di tengah sering makan dan ngemil, berat badan Ardi justru mulai turun. Celananya terasa lebih longgar. Wajahnya sedikit tirus. Orang-orang di kantor memujinya. Wah, kurus sekarang. Diet apa? Ardi tersenyum bangga. Ia tidak tahu bahwa penurunan berat badan tanpa sebab jelas adalah sinyal tubuh yang sangat serius. Tanda bahwa sel-sel tubuhnya kelaparan di tengah lautan gula. Sementara itu, luka kecil di kakinya masih belum sembuh. Warnanya berubah kehitaman di pinggir. Sedikit nyeri saat disentuh. Tapi tidak cukup sakit untuk membuatnya ke dokter. Ia menunda. Seperti kebanyakan orang. Dan disinilah konflik utama mulai terbentuk. Tubuh Ardi sedang berada di persimpangan. Ia terus memberi peringatan. Namun setiap peringatan itu selalu punya alasan untuk diabaikan. Capek, kerjaan, haus, cuaca, sering kencing, kebanyakan minum, mengantuk, habis makan, luka lama sembuh, kulit sensitif. Semua terlihat masuk akal. Padahal, ketika beberapa tanda muncul bersamaan, itu bukan lagi kebetulan. Itu adalah pola. Tanpa disadari Ardi, kadar gula darahnya terus merangkak naik. Hari demi hari. Perlahan, senyap, tanpa rasa sakit yang memaksa. Dan justru disitulah diabetes menjadi sangat berbahaya. Ia tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk menipu. Membuat penderitanya merasa baik-baik saja. Hingga suatu hari, tubuh tidak lagi mampu berpura-pura. Dan hari itu sudah semakin dekat. Jika bagian sebelumnya adalah bisikan, maka fase ini adalah suara yang mulai meninggi. Tubuh Ardi tidak lagi sekadar memberi tanda kecil, ia mulai menunjukkan perlawanan. Suatu malam, Ardi terbangun dengan sensasi aneh di kakinya. Bukan nyeri tajam, bukan kram, tapi rasa seperti ditusuk jarum-jarum halus dari dalam. Kesemutan yang menjalar perlahan membuatnya sulit kembali tidur. Ia mengubah posisi, menggoyangkan kaki. Sensasi itu meredah, lalu kembali lagi. Duduk kelamaan kali, pikirnya. Namun malam-malam berikutnya rasa itu muncul lagi, bahkan terkadang di siang hari saat ia duduk bekerja. Kakinya terasa kebas, seolah tidak sepenuhnya menjadi bagian dari tubuhnya. Tanpa Ardi sadari, inilah tanda komplikasi awal, gangguan saraf. Di sisi lain, rasa lelahnya semakin sulit dijelaskan. Ini bukan lagi sekadar capek setelah bekerja. Bahkan setelah tidur cukup di akhir pekan, tubuhnya tetap terasa kosong. Energinya cepat habis. Naik tangga sedikit saja membuat napasnya lebih pendek. Ia mulai kehilangan minat pada hal-hal yang dulu ia sukai. Bercanda terasa melelahkan. Keluar rumah terasa merepotkan. Tubuhnya seperti hidup, tapi tidak sepenuhnya hadir. Yang lebih mengganggu, rasa haus itu kini datang tiba-tiba dan agresif. Tenggorokannya bisa terasa kering hanya beberapa menit setelah minum. Mulutnya sering terasa pahit, bibirnya pecah-pecah. Dan bersamaan dengan itu, frekuensi buang air kecilnya semakin meningkat. Tidak hanya malam, siang hari pun sama. Setiap kali ia ke toilet, urin tampak lebih banyak dari yang seharusnya. Tidurnya semakin kacau. Kurang tidur membuat pikirannya mudah tersulut emosi.
Ia lebih sensitif, mudah marah, mudah frustrasi. Namun, ia tidak mengaitkan ini dengan kondisi tubuhnya. Ia menyalahkan stres. Suatu sore, saat menatap layar ponsel, Ardi menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam. Tulisan di layar terasa kabur. Ia menjauhkan ponsel, mendekatkannya lagi, mengedipkan mata berkali-kali. Pandangan itu kembali normal, tapi hanya sementara. Beberapa jam kemudian, kabur itu datang lagi. Untuk pertama kalinya, Ardi merasa tidak nyaman. Ada ketakutan kecil yang muncul, tapi ia menekannya. Ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Lalu ada satu hal lagi yang membuat situasi semakin janggal. Berat badannya terus turun. Bukan drastis, tapi konsisten. Minggu demi minggu. Padahal ia tidak diet. Ia bahkan sering makan dan ngemil. Tubuhnya seperti menyusut tanpa izin. Sekilas ini terdengar menyenangkan. Tapi di balik itu, tubuh Ardi sebenarnya sedang kehilangan kemampuan menggunakan energi. Sel-sel tubuhnya kelaparan, meski gula darahnya tinggi. Sementara itu, luka kecil di kakinya mulai berubah. Kulit di sekitarnya menggelap, terasa lebih sensitif. Kadang nyeri, kadang mati rasa. Ardi mulai menutupinya dengan celana panjang. Ia tidak ingin memikirkannya. Dan disinilah komplikasi mencapai tahap berbahaya. Karena ketika tubuh mulai menyerang dirinya sendiri, saraf terganggu, penglihatan bermasalah, energi menghilang, itu berarti masalahnya bukan lagi di permukaan. Ini bukan soal kurang tidur, bukan soal usia, bukan soal stres semata. Ini adalah sistem tubuh yang mulai kehilangan kendali. Namun, Ardi masih belum pergi ke dokter. Seperti kebanyakan orang, ia menunggu tanda yang cukup parah. Padahal tubuhnya sudah lama melewati batas itu. Dan tanpa ia sadari, komplikasi ini hanyalah jalan menuju satu titik yang tidak bisa dihindari. Titik di mana tubuh akhirnya berkata, "Cukup." Hari itu datang tanpa peringatan. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada tanda dramatis sejak pagi. Ardi bangun seperti biasa, dengan rasa haus yang sudah terasa normal baginya. Ia minum, ke kamar mandi, lalu bersiap berangkat kerja. Namun di tengah rutinitas itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Kepalanya terasa ringan, seperti melayang. Ia berdiri terlalu cepat dan pandangannya langsung gelap sesaat. Ia berpegangan pada dinding. Nanti juga hilang, katanya pada diri sendiri. Di perjalanan ke kantor, tubuhnya terasa aneh. Jantungnya berdebar lebih cepat. Tangannya dingin, keringat dingin muncul, meski pagi itu tidak panas. Saat tiba di kantor, ia mencoba duduk dan menarik napas. Namun ruangan terasa berputar perlahan. Suara-suara di sekitarnya terdengar jauh, seperti teredam. Ia mencoba fokus pada layar komputer. Tapi huruf-huruf di sana tidak mau diam. Mereka bergeser, kabur, menari. Lalu dunia seperti runtuh ke dalam satu titik gelap. Ardi hampir jatuh dari kursinya. Rekan kerjanya panik. Seseorang memanggil namanya. Ada tangan yang menopang bahunya. Suara-suara tumpang tindih. Wajah-wajah mendekat. Dalam kepalanya, hanya ada satu pikiran samar. Ada yang salah. Ia dibawa ke klinik terdekat. Dalam perjalanan, kesadarannya naik turun. Tenggorokannya kering. Jantungnya berdebar keras. Kepalanya terasa berat, seolah dipenuhi kapas. Di ruang pemeriksaan, jarinya ditusuk. Setetes darah diambil. Alat kecil berbunyi pelan. Dokter menatap layar, lalu menatap Ardi. Wajah dokter itu serius. Kadar gula darah Anda sangat tinggi. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun yang Ardi bayangkan. Dokter mulai menjelaskan tentang gula yang tidak masuk ke sel, tentang insulin yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, tentang tubuh yang kelelahan karena terus dipaksa bekerja dalam kondisi tidak seimbang. Ardi mendengar,
tapi seperti dari kejauhan. Di kepalanya, potongan-potongan kejadian berkelebat cepat. Haus yang tak pernah hilang. Malam-malam tanpa tidur. Luka kecil yang tak sembuh. Kesemutan. Pandangan kabur. Mengantuk berat setelah makan. Semua tanda itu kini tersusun rapi. Terlalu rapi. Ini bukan muncul tiba-tiba, kata dokter pelan. Tubuh Anda sudah lama memberi sinyal. Saat itu, untuk pertama kalinya, Ardi merasa benar-benar takut. Bukan takut sakit. Bukan takut obat. Ia takut pada satu hal. Bahwa ia hampir kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, tanpa pernah sadar. Ia membayangkan kemungkinan terburuk. Komplikasi, kerusakan syaraf, gangguan penglihatan, masalah jantung. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Dan yang paling menyakitkan, semua ini bisa saja dicegah jika ia mau mendengarkan lebih awal. Di ruang kecil itu, di bawah lampu putih yang dingin, Ardi akhirnya memahami satu kebenaran pahit. Diabetes tidak datang sebagai musuh yang berisik. Ia datang sebagai tamu yang sopan, yang dibiarkan tinggal terlalu lama. Dan saat ia bangkit dari kursi pemeriksaan itu, Ardi tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Itulah puncak cerita ini. Titik di mana pengabaian bertemu kenyataan. Titik di mana tubuh berhenti berbisik dan mulai berteriak. Setelah hari itu, dunia tidak langsung berubah. Tidak ada musik dramatis, tidak ada keajaiban instan, tidak ada tubuh yang tiba-tiba kembali kuat. Yang ada hanyalah keheningan dan pikiran yang terus berputar. Ardi duduk di kursi ruang tunggu klinik, memandangi lantai yang mengilap. Tangannya memegang secari kertas hasil pemeriksaan. Angka-angka di sana masih terasa asing, tapi maknanya sudah sangat jelas. Tubuhnya tidak lagi baik-baik saja. Di perjalanan pulang, ia lebih banyak diam. Jalanan yang biasanya terasa biasa, kini tampak berbeda. Lampu merah terasa lebih lama. Suara klakson terdengar lebih tajam. Kepalanya penuh oleh satu pertanyaan sederhana, namun berat. Sejak kapan sebenarnya ini semua dimulai? Malam itu, untuk pertama kalinya, Ardi benar-benar memperhatikan tubuhnya. Bukan dengan rasa kesal, tapi dengan rasa iba. Ia menyadari betapa lama ia memaksa tubuhnya bekerja tanpa henti. Tanpa benar-benar peduli apakah tubuh itu sanggup atau tidak. Ia membuka kulkas, menatap isinya. Minuman manis, makanan instan, cemilan tinggi gula. Semua yang selama ini terasa normal, kini terlihat seperti potongan-potongan kecil dari masalah besar. Rasa takut yang sebelumnya memuncak mulai berubah bentuk. Tidak lagi tajam, tapi berat. Menekan dada perlahan. Bukan ketakutan akan kematian, melainkan penyesalan karena terlalu lama mengabaikan peringatan. Beberapa hari setelah diagnosis, Ardi mulai menjalani rutinitas baru. Tidak drastis, tidak sempurna, hanya pelan. Ia minum obat sesuai anjuran, mengurangi gula meski lidahnya sempat protes. Ia mulai berjalan kaki setiap pagi, walau awalnya hanya 10 menit. Tubuhnya terasa kaku, napasnya pendek, tapi ia tetap melangkah. Yang mengejutkan, tubuhnya merespons. Bukan dengan perubahan besar, tapi dengan sinyal kecil yang menenangkan. Tidurnya mulai sedikit lebih nyenyak. Rasa haus tidak seagresif sebelumnya. Frekuensi buang air kecil perlahan berkurang. Namun tidak semua hari terasa baik. Ada hari-hari di mana Ardi merasa lelah kembali. Ada saat ia rindu makanan lama. Ada momen di mana rasa cemas muncul tanpa sebab. Ia bertanya-tanya, apakah aku terlambat? Dokter pernah berkata padanya, mengelola diabetes bukan tentang sempurna. Ini tentang konsisten. Kalimat itu terus terngiang. Antiklimaks bukan berarti semuanya langsung beres. Justru di fase inilah cerita menjadi paling manusiawi. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada ketegangan besar. Yang ada hanyalah proses panjang menerima kenyataan. Ardi mulai memahami satu hal penting. Tubuhnya tidak sedang menghukumnya. Tubuhnya hanya lelah dan akhirnya didengarkan. Luka kecil di kakinya perlahan membaik. Tidak cepat, tapi jelas. Kesemutan masih ada, namun tidak sesering dulu. Pandangannya terasa lebih stabil. Perubahan ini tidak spektakuler, tidak layak berita utama,
Tapi justru disitulah kekuatannya. Karena untuk pertama kalinya, Ardi tidak lagi melawan tubuhnya. Ia mulai bekerja sama dengannya. Ketegangan besar sudah lewat. Kini yang tersisa adalah perjalanan pelan menuju pemulihan. Dengan kesadaran yang baru tumbuh. Dan di fase tenang inilah, Ardi menyadari sesuatu yang sangat penting. Diabetes bukan akhir cerita. Ia adalah titik balik. Sebuah kesempatan kedua bagi mereka yang mau mendengarkan sebelum tubuh benar-benar menyerah. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Tidak ada garis waktu pasti kapan Ardi merasa pulih. Namun ada satu pagi yang membuatnya tersenyum tanpa alasan khusus. Ia bangun dengan tubuh yang terasa lebih ringan. Tidak sempurna. Tidak bebas dari diabetes. Tapi lebih sadar. Ia berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Bukan untuk menilai penampilan, melainkan untuk mengenali dirinya sendiri. Versi yang dulu dan versi yang sekarang. Ia menyadari bahwa penyakit ini tidak mengubah siapa dirinya, tapi mengubah cara ia hidup. Ardi kini tidak lagi mengejar hari tanpa sakit. Ia mengejar hari di mana ia mendengarkan tubuhnya. Ia tahu, diabetes akan selalu ada dalam hidupnya. Tapi kini, penyakit itu tidak lagi diam-diam mengendalikan segalanya. Ia sudah punya ruang, batas, kesadaran. Yang paling penting, Ardi memahami satu pelajaran besar. Tubuh selalu jujur sejak awal. Yang sering tidak jujur adalah kita. Kepada diri sendiri. Ia teringat masa lalu. Semua tanda kecil yang dulu ia anggap remeh. Haus, lelah, mengantuk, luka kecil. Semua itu bukan kelemahan. Itu adalah bahasa. Bahasa tubuh. Dan ketika bahasa itu diterjemahkan dengan benar, hidup bisa berubah arah. Cerita Ardi berakhir di sini. Tapi kisah sebenarnya mungkin baru dimulai bagi Anda. Karena saat Anda menonton video ini, tubuh Anda juga sedang berbicara. Entah lewat rasa haus, rasa lelah, atau perubahan kecil yang selama ini Anda abaikan. Pertanyaannya sederhana, namun penting. Apakah Anda mau mulai mendengarkan hari ini? Tidak perlu menunggu jatuh. Tidak perlu menunggu parah. Karena kesehatan bukan tentang melawan penyakit. Kesehatan adalah tentang menghormati sinyal sebelum tubuh kehabisan cara untuk berbicara. Dan jika satu orang saja menjadi lebih sadar setelah menonton kisah ini, maka perjalanan Ardi tidak pernah sia-sia. Satu hal penting yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah tubuh tidak pernah mengkhianati kita. Kitalah yang sering mengabaikannya. Diabetes dan banyak penyakit lainnya jarang datang tiba-tiba. Ia hadir lewat tanda-tanda kecil yang terlihat sepele, sampai suatu hari tubuh berhenti memberi peringatan. Karena itu, mulai hari ini, belajarlah berhenti sejenak dan dengarkan apa yang tubuh Anda katakan. Jika video ini membuka mata Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang yang Anda sayangi, karena kepedulian kecil hari ini bisa menyelamatkan masa depan seseorang. Dan jika Anda ingin terus belajar memahami bahasa tubuh, jangan lupa subscribe Kode Tubuh. Di channel ini, kita akan terus membongkar sinyal-sinyal tersembunyi yang sering kita salah artikan. Tulis di komentar, tanda mana yang paling sering Anda alami dan dari kota mana Anda menonton. Video berikutnya sudah menunggu, karena masih banyak kode tubuh yang perlu kita pahami bersama.